got so much motherfucking design on right now. Every time, nigga come out, got 3 old thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Karenita, NIM 23020460022. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan generator mana yang bekerja lebih besar dalam sistem pembangkit tenaga listrik. Pembahasan ini penting karena dalam sistem tenaga listrik kita tidak hanya dituntut agar listrik menyala, tetapi juga supaya sistem bekerja dengan biaya yang paling efisien. Dalam praktik sistem tenaga listrik, seringkali kita memiliki lebih dari satu generator yang sama-sama bisa menyuplai beban. Misalnya, sebuah kota memiliki kebutuhan daya sebesar 150 MW. Untuk menyuplai beban tersebut, tersedia 2 generator. Secara kemampuan kedua, generator ini sama-sama sanggup memenuhi beban 150 MW. Kalau dilihat sekilas, seolah-olah tidak ada masalah. Beban bisa terpenuhi, listrik menyala, dan sistem berjalan. Tetapi sebenarnya disinilah muncul persoalan penting. Permasalahan utamanya yaitu bukan hanya apakah beban bisa terpenuhi atau tidak, tapi generator mana yang harusnya bekerja lebih besar. Apakah kedua generator dibagi sama rata atau salah satunya generator dibuat bekerja lebih besar? Kalau kita asal membagi daya tanpa perhitungan, memang sistem tetap jalan, tapi sebelumnya tidak efisien atau belum tentu efisien. Kalau ditanya untuk menentukan generator mana yang bekerja lebih besar, apakah yang harus kita ketahui terlebih dahulu? Jawabannya adalah biaya pembangkit dari masing-masing generator. Ini adalah hal yang paling dasar yang harus diketahui sebelum menentukan pembagian daya. Tanpa tahu biaya pembangkit, kita tidak bisa menentukan mana generator yang seharusnya diprioritaskan. Adapun studi kasusnya, sekarang kita lihat contoh sederhana. Terdapat dua generator, yaitu generator 1 PLTU dengan biaya pembangkit relatif lebih murah. Pembangkit generator 2 adalah PLTD dengan biaya pembangkit lebih mahal. Kedua generator ini sama-sama mampu menyuplai beban kota sebesar 150 MW. Artinya dari sisi kemampuan teknis tidak ada masalah. Dua-duanya bisa bekerja jika tidak mempertimbangkan biaya. Kalau kedua generator ini dinyalakan dan diberikan beban secara sembarangan, misalnya dibagi sama rata, maka listrik tetap menyala dan beban tetap terpenuhi. Tapi dari sisi ekonomi, kondisi ini tidak optimal. Kenapa? Karena generator yang biaya pembangkitnya mahal ikut bekerja dalam porsi besar, padahal masih ada generator yang lebih murah. Kalau ada yang lebih murah, kenapa pilih yang mahal toh? Nah, disinilah pentingnya mengetahui biaya pembangkit masing-masing generator. Setelah kita tahu biaya pembangkit tiap generator, total beban yang harus dipenuhi, barulah kita menentukan pembagian daya yang tepat. Prinsip dasarnya yang sederhana, generator dengan biaya pembangkit lebih murah harus bekerja lebih besar, sedangkan generator dengan biaya lebih mahal hanya digunakan untuk menutupi sisa beban atau sebagai pendukung.
atau semisal ada bermasalah di generator pertama, nah baru dipakai generator kedua. Itu generator kedua sebagai cadangan saja. Kalau semisal ada kerusakannya generator pertama, baru dipakai generator kedua. Nah, penerapan studi kasus pada contoh yang tadi, karena PLTU memiliki biaya pembangkit lebih murah dibandingkan PLTB, maka PLTU sebaiknya bekerja dengan porsi daya yang lebih besar, sedangkan PLTD tetap digunakan, tetapi dengan porsi yang lebih kecil atau hanya saat dibutuhkan. Nah, kesimpulan dan penjelasan materi yang saya paparkan yaitu, jadi bisa disimpulkan bahwa untuk menentukan generator mana yang bekerja lebih besar, hal pertama yang harus diketahui adalah biaya pembangkitnya masing-masing generator. Bukan hanya soal mampu atau tidak mampu menyuplai beban, tetapi bagaimana sistem bekerja secara efisien. Generator yang lebih murah harus diprioritaskan, sedangkan generator yang lebih mahal digunakan sebagai pendukung atau cadangan saja. Nah, prinsip ini sangat penting dalam mengoperasikan sistem tenaga listrik karena berpengaruh langsung terhadap biaya, operasi dan efisien sistem. Baik, demikian penjelasan mengenai